Pertama mungkin perkenalan dulu Bu. Dari namanya siapa, jabatan apa? Nama saya Ibu Suharyati, memegang kelas 3 sebagai wali kelas. Jadi tujuan saya untuk wawancara jenengan untuk menggali pendapat, pengalaman, dan pemahaman guru terkait pelaksanaan pembelajaran hak dan kewajiban mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD. Wawancaranya meliputi metode, strategi, media, serta kendala yang dihadapi oleh guru dan dalam membantu siswa dalam memahami konsep dan hak dan kewajiban. Langsung saja ya Bu, pertanyaan yang pertama. Metode apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila? Selama ini Bu Yati mengajarkan itu melalui ceramah, metode ceramah, juga sesekali dengan metode diskusi. Dan sekali-sekali hanya memakai LCD karena peralatan terbatas di kelas saya tidak ada, jadi sesekali saja. Biasanya kalau seminggu bisa dihitung enggak? Menggunakan medianya. Metode LCD-nya jarang sekali karena kelas saya rusak, tidak ada tersedia itunya alatnya. Jadi sekarang itu hampir selama inilah saya memakai hanya metode ceramah dan diskusi. Sekali-sekali ya peran anak. Apakah metode tersebut sudah sesuai dengan karakteristik siswa di SD? Saya kira belum memenuhi 100% ya. Kalau 70 sampai 75% sudah memenuhi lah. Ceramah dan diskusi agak membantu mereka. Kalau diskusi dia kan mereka senang, tidak terasa mungkin sambil bermain sama temannya. Itu mereka mengeluarkan pendapat masing-masing. Itu agak memenuhi keinginan mereka. Tapi kalau yang lain sepertinya saya belum 100%. Media pembelajaran apa saja yang biasanya digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di materi hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban saya biasanya tadi pakai peran anak sebagai orang tua, sebagai anak, terus apa peran dia sebagai anak itu mempunyai hak dan kewajiban. Hak itu seperti apa, kewajiban seperti apa. Jadi mereka bisa, ya tujuannya sih mereka supaya bisa membedakan hak mana, kewajiban mana. Tapi anak-anak masih sering bingung. Berarti kalau menggunakan media dalam materi tersebut belum menggunakan. Belum. Hanya bermain peran. Ya, bermain peran. Seberapa sering menggunakan media tersebut digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengajar? Berarti belum ya Bu? Belum. Bagaimana menurut Ibu pengaruh media pembelajaran terhadap pemahaman konsep hak dan kewajiban siswa? Saya rasa sangat baik sekali ya kalau anak-anak sekarang yang masih sekarang kan mesti punya metode-metode keberakan yang baru. Kalau Ibu guru kan Bu Yati kan cuma pakai tadi metodenya sangat terbatas, ceramah dan diskusi serta main peran tadi. Kesulitan apa saja yang Ibu alami saat mengajar materi hak dan kewajiban? Sulitnya itu tadi, mereka membedakan hak dia itu seperti apa, kewajiban itu seperti apa, dan yang harus didahulukan yang mana itu mereka masih bingung. Walaupun saya sering main peran, bentar mereka tidak tahu, juga lupa. Berarti masih abstrak. Ya. Menurut Ibu, mengapa siswa kadang kesulitan memahami perbedaan antara hak dan kewajiban? Saya rasa dia itu lebih diutamakannya dia itu haknya saja yang dituntut, jadi dia melupakan kewajiban dia itu belum merasuk ke jiwa mereka sih. Bagaimana hasil belajar siswa selama ini dalam memahami hak dan kewajiban? Ya mungkin sekitar 60% lah itu tadi sih, dia masih bingung hak dan kewajiban itu yang mana, kewajiban yang mana. Dia itu lebih banyak mendahulukan hak semua, nggak tahu, bingung dia. Apakah Ibu pernah menggunakan model atau media permainan dalam mengajarkan pendidikan Pancasila dalam materi tersebut? Belum, baru tadi loh, bermain peran paling. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran berbasis permainan? Ya
Beda sih dengan metode ceramah dan diskusi, dia lebih senang dengan permain peran tadi kan, ada bermainnya kan sedikit. Bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan media permainan seperti monopoli untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban siswa? Belum pernah sih saya menggunakan monopoli, dan ini Mbak Malia ingin mengajukan memakai metode monopoli. Saya rasa anak-anak pasti lebih tertarik. Apakah model TGT dan media monopoli adventure board cocok diterapkan untuk siswa di SD? Insya Allah saya rasa cocok. Karena karakteristik dari kelas 3. Ya, karakteristik anak kelas 3 masih bingung mengaruhkan hak dan kewajiban yang mana. Saya rasa dengan bermain monopoli dia mengingat. Menurut Ibu, apakah pembelajaran menggunakan TGT berbantuan permainan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa? Sudah pasti, saya menjamin sudah pasti, karena anak-anak kan senang bermain dan belajar. Apakah bentuk media monopoli adventure board sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3 yang senang bermain dan belajar secara konkret? Ya, sudah pasti itu sudah cocok. Harapan Ibu terhadap penerapan model TGT berbantuan monopoli board game terhadap materi hak dan kewajiban kelas 3 di sekolah desa? Harapan saya itu untuk metode monopoli dan TGT jangan hanya dilakukan untuk pengajuan skripsi saja, tetapi diterapkan dalam kelanjutannya. Nanti Mbak Malia sudah mengajar, itu harus diterapkan. Yang terlihat ada kemajuan untuk anak, saya rasa itu bisa dikembangkan untuk berkelanjutan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.